Ayo. Balik. Ayo. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Oke, sudah siap mengikuti pembelajaran pagi ini? Sudah. Silakan sebelum kita mulai pimpin doa seperti biasa. Tadi saya bisa Mas Kontek ya? Oke, silakan. Ya, teman-teman, kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khotib telah memimpin doa. Oke, pembelajaran hari ini melanjutkan seperti yang minggu lalu saya katakan, yaitu pemberian pokok dasar. Sebelum masuk saya sambil mengabsen ya. Nah, ini masuk di kelas, jaketnya kok dipakai dilepas terlebih dahulu, tuh dilepas dulu. Nah, ini saya sambil mengabsen. Adriana Danita hadir, Ana Briana hadir, Arjun Dwi hadir, Denny Pratama hadir, Otet Kapato hadir, Murti Tami ini kemana izinnya? Vaksin Pak adanya. Vaksin. Vaksin tahap 1 atau 2? 2. Nanda KN Hadir. Nurdita Sari. Ini ada Riza Saputra. Vaksin juga. Rio Francisco. Oh, ada. Hadir. Ini terakhir Cindy Dian Victory. Hadir. Oke. Jadi ada beberapa yang izin karena vaksin. Nggak apa-apa, jadi sudah paham memang vaksin adalah kewajiban di tengah pandemi agar membantu pemerintah mengatasi pandemi agar segera berakhir. Mudah-mudahan kita bisa kembali normal pembelajarannya, tidak sip-sipan atau pulangnya bisa full sehingga bisa praktek di lahan hingga sore. Oke, materi sebelumnya ya, minggu lalu yaitu membuat bedengan, itu sudah paham kalian. Jadi kemarin saya lihat baik itu tugas di kelas dan prakteknya saya perhatikan sudah sesuai prosedur dengan RKPD yang saya berikan. Langsung ini hari ini pemberian pupuk dasar dan susulan tanaman sayuran. Ya. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu yang pertama menganalisis pemberian pupuk, lalu yang kedua melaksanakan pemberian pupuk. Jadi setelah dianalisis pupuk apa saja yang diberikan, baru melaksanakan, jadi praktek ya. Jadi seperti itu. Ini saya tampilkan dulu materi bahan ajarnya. Kita tonton dulu video cara aplikasi pemberian pupuk. Nah, ini pupuk kimia. Ya. Nah, ini pupuk ini kebetulan pupuk yang saya gunakan lengkap unsur-haraannya, ada TP atau bisa KCL ya, TP atau SP36, lalu KCL, ada juga kandungan boronnya, urea dan lain sebagainya. Ini kebetulan ini untuk tanaman sayuran. Nah, ini KCL mobnya tadi. Nah, ini rata-rata kimia semua.
Nah, ini penaburannya. Nah, silakan ditangkap terlebih dahulu. Nah, itu silakan perhatikan videonya. Oh, gelap ya? Nah, ya, silakan. Kualitasnya itu saya pakai 720. Nah, itu. Nah, ini termasuk sama itu ada pemberian kapur juga, ya. Ini menutupi lapisan tanah. Ini panjangnya kurang lebih 50 meter. Nah, ini untuk penamburan pupuknya tadi. Nah, apa kira-kira yang kalian dapat dari pemupukan atau video pembelajaran ini? Video tentang pemberian pupuk dasar. Apa kira-kira? Ada nggak yang kira-kira didapat? Tidak ada. Nah, kalau ini langsung ke materi, silakan. Nah, pupuk dasar. Nah, ini ada pupuk dasar baik untuk tanaman sayuran. Kebetulan kita memupuk tanaman sayuran daun. Nah, adapun tujuan yang harus kalian pelajari, ya, yaitu tadi dapat menyimpulkan unsur hara, ya, terus menganalisis jenis pupuknya apa saja, lalu menyiapkan tahapan pemupukan. Nah, ini nanti pelaksanaannya praktik, ya, lalu melaksanakan pemberian pupuk. Jadi hari ini kita bahas tentang pupuk itu sendiri. Nah, jenis-jenis pupuk itu secara umum ada dua macam, pupuk organik dan anorganik. Kalau organik contohnya apa? Kompos, pupuk kandang, terus apa lagi? POC cair masuk nggak? Masuk. Itu dan lain sebagainya. Dia yang berasal dari tumbuhan, baik dari kotoran hewan. Lalu yang anorganik itu pupuk kimia atau buatan. Ada urea dengan kandungannya N, nitrogen, mereknya, terus lagi KCl itu kandungan kaliumnya. Lalu SP, ya, kalau SP itu kandungannya apa? Fosfat, ya, SP36 itu fosfat. Kalau NPK itu sudah gabungan, sudah lengkap unsurnya, ada N, P dan K dan lain sebagainya. Nah, adapun materi yang dipelajari di sini ini ya, unsur hara. Silakan kalian perhatikan ke layar monitor. Mbak, kalau udah 2 menit, Mbak. Nah, oke. Lalu kemudian ada macam-macam unsur hara. Ini ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Nah, makro itu apa berarti? Yang besar, yang dibutuhkan paling banyak oleh tumbuhan. Kalau mikro itu sebagian kecil yang dibutuhkan. Tapi itu sangat berperan juga. Kalau tidak ada maka akan kehilangan beberapa unsurnya, baik itu soal pertumbuhannya mungkin kerdil atau daunnya kuning, keriting dan lain sebagainya. Nah, ini proses penyerapannya, air, lalu fotosintesis dan lain sebagainya. Nah, unsur hara makro yang paling berperan banyak di sini ada CHON, TK, CAMGS. Nah, ini pelajaran kimia pasti sudah hafal ya? Atau lupa? Kalau unsur hara mikro Fe, B, Mn, Zn dan lain sebagainya. Nah, kalau B itu boron, nah, kan? Terus natrium dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk seng, ini dalam bentuk jumlah yang paling sedikit. Nah, apa sih
Jika kekurangan unsur hara pada tanaman, nah ini biasanya yang saya sebutkan tadi, daun menguning, kerdil dan lain sebagainya. Ini ada di sini ada kalsium. Kalau kekurangan kalsium, daun baru cacat atau terlambat. Kekurangan nitrogen, berwarna hijau muda dan lain sebagainya ini. Nanti ini saya share ke grup kelas. Nah, lalu sebelum pemupukan, hal apa sih yang harus kalian perhatikan? Ini di sini lahannya, terus tanamannya, ya. Nah ini sampel tanaman. Jadi harus diperhatikan lahan, kondisi lahannya bagaimana, subur atau kurang, miring atau rata. Itu terus, nah itu ada perbedaan perlakuan. Ya. Hal yang diperhatikan dalam pemupukan, jenis pupuknya tadi harus sesuai kebutuhan, waktu pemupukan, jumlah pupuknya, terus cara aplikasinya itu ditunggal atau dikocor atau ditabur, terus jenis tanamannya, tanaman daun atau tanaman sayuran buah itu jelas berbeda. Nah, ini waktu pemberian pupuk. Kalau untuk sayuran secara umum, nah ini kalau untuk perbandingannya sudah ada di situ ya, pupuk kandang rata-rata dosis itu 10 ton per hektar, bisa lebih 15 ton juga nggak apa-apa, tapi harus sudah matang. Pun kalau belum matang dia nanti akan terurai sendiri, fermentasi sendiri di lahan. Nah, ketika sebelum melakukan pemupukan, tanah yang harus diperhatikan apakah tanah itu asam atau basah atau sudah netral, maka perlu dilakukan cek pH tanah. Kalau dia tanahnya asam seperti biasa diberikan pengapuran, ya, kapur pertanian atau yang disebut dolomit. Kalau tanahnya basah itu diberikan sulfur secukupnya. Nah, beda karena sulfur kandungannya, sulfur apa? Kayak belerang itu bukan? Nah ya, belerang itu kalau basah. Ya, jadi memang yang berlebihan itu tidak baik. Nah ini pemberian pupuk susulan itu bisa memakai pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk. Pupuk tunggal itu seperti Korea, KCR, itu tunggal kandungannya. Kalau mau majemuk bisa menggunakan NTK. Nanti kita pas saat praktik menyesuaikan keadaan pupuk, karena kebetulan pupuk di lapangan itu langka. Jadi nanti saya bisa pakai untuk kalian praktek. Untuk kimianya bisa pakai NTK Mutiara atau yang sejenisnya. Kalau pupuknya kandang. Ini video tadi sudah kita simak di awal, ya. Nah, oke, itu sampai di sini terkait tentang pemberian pupuk susulan. Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Pahamnya di mana kira-kira? Nah, itu ada yang ingin ditanyain terkait pemupukan ya? Oke, sebutkan siapa? Sulfur itu kalau menurut saya tidak salah belerang, benar nggak Mas? Ya, belerang. Cuman kalau di tempat kita kayaknya kalau nyari susah, karena memang di tempat tinggal kita nggak ada toko bahan kimia. Kalau di Bandar Lampung masih banyak ya bahan-bahan kimia. Jadi ada nih teman saya yang membuat bahan-bahan pupuk sendiri gitu. Kalau sulfur memang kita mau nyari. Paling kalau online di Shopee dan sejenisnya bisa. Ya, ada lagi? Ya, ada. Nah, oke. Itu mungkin sekilas tentang pemberian pupuk susulan, ya, fungsi pupuk tadi, nah, dan lain sebagainya. Jadi saya sekilas nih sebelum diakhiri, fungsi pupuk apa kira-kira? Sebagai apa? Nanya ke Mbak Cindy, apa? Fungsi pupuk bagi tanaman, kenapa kebedakan harus dipupuk? Apa? Kenapa kok harus dipupuk? Menyuburkan tanaman. Menyuburkan tanaman. Benar nggak? Benar. Yang menyuburkan tanaman. Apalagi? Mempercepat pertumbuhan. Lalu apalagi kira-kira? Beda nggak kalau fungsi pupuk kandang dengan kimia? Kalau secara umum sama
sama penyakit tuh, terus dia semakin ini kan menaikkan pH atau mengurangi jadi asam. Tapi kalau pupuk kandang itu biasanya kalau belum difermentasi mengakibatkan jamur, ya tumbuh jamur. Oke, kalau tidak ada lagi pembelajaran hari ini, saya cukupkan karena waktunya telah habis. Nanti kita lanjutkan praktik ya pemberian pupuk dasar dan juga penelitian di lapangan dan juga pada akhirnya nanti pelaporan. Jadi LKPD-nya saya bagikan dulu. Ya, nanti teman-temannya yang belum masuk saya harapkan bisa hadir terus agar bisa ikut pembelajaran saat praktikum. Silakan bagikan dulu Pak, sudah ngomong. Di sana, ya bagi 3 kelompok itu. Nah, kebetulan diskusikan dengan teman, lalu biar besok bisa langsung praktek di lapangan dan setelah praktek kita diskusikan lagi di kelas pada akhirnya presentasi. Itu saja. Terima kasih hari ini telah mengikuti pembelajaran saya ya tentang pemberian pupuk dasar. Semoga nanti pas praktek sudah bisa ya karena tadi saya tanya pupuk dasar, ya pupukan dan lain sebagainya itu sudah tahu, termasuk pupuk makro, mikro, ya pupuk dan lain sebagainya, pupuk organik dan kimia. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan ya. Terus tetap semangat. Kayaknya ngantuk nih. Setelah ini kan pembelajaran berikutnya, toh? Ya. Ini yang dulu. Terakhir. Ayo, dapat ini. SMK bisa, SMK hebat, ATPH sukses. Nah, biar kita semangat sebelum ditutup. Yuk. Ya udah, bajunya. Nah, Mas Rio juga udah ngantuk soalnya ini. Yuk. SMK. SMK. ATPH. Selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya, tetap semangat. Nah, jadi silakan istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu pakai sepatu. Padahal sayang kamu ikut gondang, kamu sama Rio dah. Itu kebalik dah sepatu yang Bu ambil. Apa ya? Dikasih emang nggak mau. Males. Lah kok aku digituin diinjek lagi mundur ya. Percuma pakai alwado teh. Heeh. Ngepelok mundur. Wah, BPP kecewa tenan wah. Mundur udah ganti dah. Nah, ngono lho Mas. Kaene ngoret ning kono segep lho. Heeh, bacak bendino. Bacak bendino ra gelem gantian. Saya tarik pirote bajak pirote. Orang bayar. Lalu ini juga enggak. Udah pakai baru itu loh, anu ya. Modal barang iki. Kadung badmut, Jun. Kadung badmut macam tembok. Ini betangan. Ikrawo. Ya. Apa itu? Tanahnya memang begini, padat dia kan. Karena kalau hujan lembek dia. Memang tanah ini cocoknya habis dibajak langsung di ini. Habis dibajak langsung diolah, langsung dijadiin tanam. Ngetarani guys. Ini loh guys. Ini karena bedengannya minggu lalu setelah dibuat bedengan kita biarkan ternyata hujan jadi padat lagi, maka digemburkan dulu
setelah digemburkan, baru nanti setelah rapi, baru silahkan ditabur pupuk dasarnya. Ya, setelah pupuk dasar dan pemberian kapur, baru nanti pupuk dasar kimia menggunakan NPK 1616. Silahkan dilaksanakan. Saya mantau. Nah, Dari sini dulu ke sana. Dari sini ke sana, jangan dari sambil jalan. no. Kurang udah. Tapi Pakai ini langsung begini. Aku nggak pakai ini alatnya. Saya ini. Pakai ember. Jangkong ya. Nah, abang dia. Ya begitu. Siram nih. Nah, itu terus. Jadi kalau pupuk kandang memang makin banyak makin bagus. sini. Ngapain, Mas? Oh, saya kira habis buang. Nah, itu nggak apa-apa gitu aja. Nah, calon ibu negara yang baik tuh. Hah? Panggilannya nanti Ibu Murti apa Bunda Murti? Apa Mami? Umi. Tante. Oma. Ayo, ini lagi dihabiskan. Lalu pupuk NPK-nya tadi ambil Mas Jun. Yang di plastik. Ganti yang ini, ganti NPK. Tolong tah. Nih, yang ini nih. Ini satu, nah itu satu bedeng lagi nih. Kayak plastik ini. Kimianya dijadiin 3 ember dulu biar nanti ada. Ya, dibagi 3 ember. Bagi rata. Ya Ya, udah udah. sudah sih. Ini kan. Dibagi 3. Mana HP-nya, Mas? Satu geser lo. Jo. Tumpahin dulu kalau itu masih sisa. Satu mana? Ini nih, bentar. Awas, jangan tumpah-tumpah. Ini bawa sini tah. Langsung ditaburkan timbang alami. Banyak mana nih? Bapak ini loh yang dikit loh. Ini loh dikit banget loh. Silakan ditabur. Gini, Pak. Ya. Mata api sisan, Pak. Kalau masih sisa diulang ke sana. Ini pupuk kandangnya kurang. Oh iya, udah. Yuk. Nah, ini diaduk rata biar tercampur. Nah, ini pupuk dasar yang telah ditaburkan secara rata diaduk juga biar merata, biar dia tercampur dengan tanah. Agar apa dia tercampur dengan tanah? Agar bisa apa? Biar bisa segera terserap kandungannya, sehingga waktu proses penyerapan unsur haranya nanti maksimal. Dan yang kedua, tidak terurai oleh sinar matahari menguap.
Jadi kalau dia tidak ditimbun, maka menguapkan kandungannya sebagian Iya, Pak. terserap matahari dan udara sehingga terbuang. Kita kayak baca gitu, Pak. Nah ya, itu LKPD-nya tadi. Silakan diperhatikan. Terus disimak baik-baik, nanti dikerjakan, ditulis alat dan bahannya apa saja. Lalu apa saja yang digunakan, pupuknya ditulis. Termasuk di situ nanti ada penelitian tentang tindak lanjut ke petani. Jadi di situ ada penelitian tanaman yang belum dipupuk dan tanaman yang sudah dipupuk bagaimana. Nanti silakan ditengok baik di lahan di petani ataupun di lahan di sekolahan. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau sudah peralatannya dirapikan, dibereskan, dikembalikan ke tempat semula. Setelah ini kita ke kelas mendiskusikan hasil kerja atau praktek di lapangan. Jadi LKPD-nya nanti setelah dikerjakan, didiskusikan, dipresentasikan di kelas. Jadi nanti ketemu pada akhirnya kesimpulan apa yang kalian peroleh, yang kalian dapat. Oke? Sekian, terima kasih. Oh, semangat ya, lihat dulu. Robi, kayak yang kemarin. Riza, maju. Yuk, kumpul, yang lain kumpul. Cepat biar semangat. Ya, ATP, yang di lahan 4 orang kemarin denger nggak? Nggak. Ya. Nah, makanya dipimpin sama Riza. Kemarin. Ajun aja lo, Pak. Ya udah, Jun. Pimpin, Jun. Apa? Yo apa-apa. Pak. Yuk, kita ngerti apa-apa. OTP lho, Pak. Oh, Ngerti iya, apa-apa ora oke. piye yo. Pak, sing jendel sing ngomong. Udah, cewek lah. SMK. Iya. SMK. Hebat. ATPH. Sukses. Tepuk tangan. Silakan setelah dibereskan alat peralatannya, terus kemudian ganti baju, kita diskusi di kelas. Tadi kita telah melaksanakan praktikum di lapangan, yaitu pemberian pupuk dasar. Ya, jadi pegangannya yang telah diberi pupuk dasar tadi sudah kalian lakukan, sudah kalian praktekkan. Nah, itu termasuk ada pemberian pupuk susulan. Ya, cuman itu nanti nunggu tanamannya kalau sudah ditanam. Nah, itu tadi LKPD yang sudah saya bagikan di awal tadi, silakan didiskusikan. Kalau yang belum selesai silakan dikerjakan bentuk kelompok seperti biasanya. Silakan mau bentuk kelompoknya seperti yang biasanya atau model baru dipersilakan. Silakan. Terima kasih. Yang mana aja silakan bagi kelompok. Ya, ini tadi. Ini ada yang belum masuk ya, 1 orang ya. Ya, sudah, Pak. Ini lagi di kantin. Pindah kursi aja, pindah kursi kecil. Tunggu dulu. Ya sudah, silakan. Yang ini kursinya mau gini aja. Nah, ya, di sini loh biar tahu. Kursinya aja sini. Ini. Jadi satu cewek kan diapit 4 kan gitu, merasa jantan ya. Nah, tadi sudah praktik, jadi sudah tahu alat dan bahan yang digunakan apa saja. Ya, pupuk kandang. Terus itu untuk bahannya, terus pupuk NPK Mutiara 16, jadi kandungannya 16%.
Lalu alat yang dipakai tadi ada apa? Misalnya garukan, tangga, tangkul, ya, tempat di situ. Silakan. Ini nih, isinya kayak itu Pak. Nah, lalu yang tabel kedua kan di situ ada kunjungan petani yang sudah kalian kunjungi sebelumnya. Jadi yang sudah kalian amati, kan kalian kan sudah sering toh mendengarkan tidak apa coba? Hah? Jadi yang tabel nomor 2 situ kan ada diisi kunjungan ke petani yang sudah kalian kunjungi sebelumnya. Nah itu kan kalian sudah mengunjungi petani, juga sudah pernah praktik, baik itu kunjungan ke petani, kelompok petani dan lain sebagainya, jadi sudah tahu prosedurnya. Jadi silakan diisi saja. Misalnya tanaman yang kalian kunjungi kelompok 1 cabai misalnya, apa yang kalian dapat setelah kunjungan itu kalian tulis. Kelompok 2 misalnya tanaman kacang panjang, timun gitu. Itu pokoknya hasil yang kalian amati kemarin, komoditasnya ya. Oke, silakan kawan mengerjakan 5 menit tadi itu nanti presentasi. Ini buka ya Pak. Ya. Ya kalau biar nggak ini dilipet aja loh. Mau dibagi kan ada ya, kita apa. Tapi nanti didiskusikan. Pak ini cabai termasuk apa? Di situ apa yang dimasukkan? Kalau kira-kira ada yang ditanyakan maksudnya Alat dan bahan. alat dan bahan kalau pembukaan apa bahannya kayak beda Pemupukan. nggak masuk. Ini Cari yang nomor 4. Alat bahan pembukaan misalnya tadi ember, kalau kamu pakai apa namanya pakai gelas gitu dahulunya atau pakai mangkok, nah itu bukan masuk alat mangkok. Cuma kan tadi kalian pakai tangan langsung, jadi tidak ada. Apa dulu ya? Bukan. Ya, Mas. Oh. Ya, minta itu. Apa jadi? Nah, belum ada yang susah atau kesulitan ya? Ingin ditanyakan? Ngerti, Pak. Ya, gimana? Ini kan tanaman yang belum tumbuh, karena tanaman yang belum diisi. Oh, jadi Ya, kemarin saya sudah kunjungan ke petani. Nah, hasil kunjungan itu dituangkan ke situ. oh Nah, ya. misalnya kan hasil pengamatan nih, tanaman yang belum dipupuk sama yang sudah dipupuk, bedanya apa? Begitu. Kan jelas ada perbedaan toh. Ya, kalau Ya, sama kayak tanaman misalnya kamu tanaman jagung kemarin, kan waktu kamu belum bentuk, kamu belum dipupuk, nah itu harus ada perbedaannya kan setelah dipupuk kan seperti itu. Ya, perbedaannya apa? Tanaman yang dipupuk. Ya beda, ya sama sih istilahnya begini, sama kayak Robi nih. Robi belum makan, nah, Rio sudah kan beda, mas dia. Rio semangat kan gitu. Iya. Jadi Rio mau bucin aja nggak ada energi. Kalau Rio pintar bucin karena nggak ada energi. Nah, dan waktunya 1 menit lagi ya. Ya, silakan presentasi setelah ini. Oke, sudah selesai. Nah, nomor 1 udah. Nomor 2. Nomor 3. Oke, siapa yang lebih dulu kemarin kan yang waktu pembelajaran sebelumnya nomor 1 nih yang selalu maju. Nomor 3 dulu boleh maju. Silakan. Dulu. Oh, di sini tengah-tengah boleh, enggak apa-apa, di situ. Ayo maju. enggak, ada di situ aja. Oh, di situ enggak apa-apa ya. Ada yang susah. Nomor 2 atau nomor 1. Diskusinya nanti setelah semua selesai presentasi saja biar agak ini. Biar lebih mudah. Ya gantian. Siapa? Anak? Ngerti, Pak? Ya, nanti buka. Silakan, nomor 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustami, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perbedaan lahan yang belum diberi pupuk dasar, strukturnya kering dan keras, teksturnya bergumpal dan berantakan. Bentuknya sulit merata, warnanya masih berwarna coklat. Lahan yang sudah diberi pupuk, strukturnya gembur dan lembut, teksturnya halus dan lembut, bentuknya mudah merata, warnanya terlihat hitam. Perbedaan tanaman yang belum dipupuk, tingginya 10 cm, jumlah daun 6 helai, penampakan batang kecil atau hijau muda, penampakan daun hijau pucat. Tanaman yang telah dipupuk batangnya mencapai 15 cm, jumlah daunnya 8 sampai 10 helai, penampakan batangnya batang kokoh atau batang hijau kecoklatan. Penampakan daunnya hijau muda dan segar. Alat dan bahan yang digunakan: ember, pupuk, cangkul, garu, dan sarung tangan. Tahapan pemupukan dasar: meratakan bedengan, membuat lubang pada bedengan, lalu menaburkan pupuk dolomit, kandang, dan NPK, lalu menimbun dan menyampurnya dengan tanah. Tahapan pemupukan: membuat lubang di sekitar tanaman, menaburkan pupuk NPK. Cara aplikasi pemupukan: ditaburkan secara merata. Temuan masalah di lapangan: tanah yang sudah diolah menjadi padat kembali, sehingga kita harus menggemburkannya terlebih dahulu sebelum dipupuk. 1. Kasus setelah diidentifikasi penampakan daun ditanam sayuran terlihat menguning. Menurut Anda apa penyebabnya? Kekurangan unsur hara dan matahari. Kasus kedua, sebelum melakukan pemupukan dasar, pH tanah diukur, hasilnya adalah 4,5. Langkah apa yang Anda lakukan? Pemberian kapur, pertanian, atau geologi? Ya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian, Rija sama Ana. Ya, Ana, kamu mana? Wah, aku loh, Pak. Ya, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adria Delita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tabel nomor 1, perbedaan struktur, tekstur, bentuk, dan warna. Lahan yang belum diberi pupuk dasar, keras, kering, dan gersang. Lahan yang sudah diberi pupuk dasar, subur dan lembab. Yang kedua, teksturnya yang belum diberi pupuk dasar kasar, ya. Lahan yang sudah diberi pupuk dasar lembut. Yang ketiga ada bentuknya yang belum diberi menggumpal dan tidak rapi. Yang sudah diberikan yaitu rapi dan rata. Yang keempat ada warna. Yang belum diberi warnanya coklat, yang sudah diberi hitam kecoklatan. Perbedaan tanaman yang belum dipupuk tinggi batangnya 20 cm, sedangkan tanaman yang telah dipupuk tinggi batangnya 25 cm. Yang nomor 2, jumlah daun yang belum diberi 4 helai, yang sudah diberi 6 helai. Yang nomor 3 ada penampakan batang yang diberikan hijau muda atau kecil, yang sudah diberikan hijau kecoklatan dan kokoh. Nomor 4 ada penampakan daun. Tanaman yang belum diberi pupuk hijau muda, tanaman yang telah diberi pupuk hijau tua. Tabel ketiga ada alat dan bahan: garu, ember, sarung tangan, cangkul, caping, sepatu boot, pupuk kimia, kompos, dan lainnya. Nomor 2, tahap pemupukan dasar: taburkan dolomit setelah bedengan diratakan, berikan pupuk kompos. Setelah itu taburkan lagi pupuk kimia, lalu ratakan atau campurkan dengan tanah. Nomor 3 ada tahapan pemupukan susulan: siapkan pupuk, lubang
cara aplikasikan pemupukan. Taburkan secara merata di tanah. Nomor 5, ada temuan masalah di lapangan. Tanahnya yang menggumpal sehingga sulit tercampur dengan debu. Nomor 1, setelah diidentifikasikan penampakan daun tanaman sayuran terlihat menguning. Menurut Anda apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu terlalu banyak pupuk atau overdosis pupuk. Kasus 2, sebelum melakukan pemupukan dasar, pH tanah diukur, hasilnya adalah 4,5. Langkah apa yang dilakukan? Berikan dolomit untuk menaikkan pH tanah. Kesimpulan, pupuk sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman, tetapi terlalu banyak pupuk juga tidak baik untuk tanaman. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Berikan atau lakukan apapun secukupnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Tadi kalau ingat yang lain perhatikan tadi, silakan kalau ada yang didiskusikan atau diberi masukan. Mulai, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destra Arung Gira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perbedaan lahan yang belum dipupuk dasar dan lahan yang sudah dipupuk dasar. Lahan yang belum dipupuk dasar strukturnya padat, tekstur keras, bentuk tidak jelas, warna krim atau kuning lembut. Lahan yang sudah diberi pupuk dasar strukturnya gembur, tekstur tidak terlalu keras, bentuk rapi, warna coklat kehitaman. Perbedaan tanaman yang belum dipupuk dan tanaman yang telah dipupuk. Tanaman yang belum dipupuk, yang pertama, tinggi batang 17 cm, jumlah daun 5-6 lembar, penampakan batang kecil, kurus, penampakan daun kecil dan tipis. Tanaman yang telah dipupuk dasar, tinggi batang 25 cm, jumlah daun 9-12 lembar, penampakan batang kokoh besar, penampakan daun subur segar. Kegiatan: alat dan bahan yang digunakan: cangkul, garuk, ember, sarung tangan, topi, sepatu, masker, pupuk kandang, kapur dolomit, pupuk NPK. 2. Tahapan pemupukan dasar dilakukan setelah pengolahan pertama. Dilakukan setelah bedengan dikerjakan. Pemupukan dasar ditempatkan pada calon lubang tanaman. 3. Tahapan pemupukan susulan diberikan saat tumbuhan sudah berumur. 4. Cara aplikasi pemupukan: menyebar pupuk secara merata pada tanah. Temuan masalah di lapangan: panas, tanah keras, berdebu ketika kemarau, ketika musim hujan lapangan menjadi becek, APD kotor. A. Setelah diidentifikasi, penampakan daun tanaman sayuran terlihat menguning. Menurut Anda apa penyebabnya? Yaitu kekurangan unsur hara dan air. B. Sebelum melakukan pemupukan dasar, pH tanah diukur, hasilnya adalah 4,5. Maka apa yang dilakukan? Yaitu penaburan dolomit. Kesimpulan: lebih mengerti cara atau tahapan dari pengaturan pH tanah sampai pemupukan, pupuk dasar, dan pupuk kimia. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke kelompok yang lain, ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang disampaikan kelompok 3 tadi? Silakan. Saya ada penambahan tadi apa? Kira-kira kelompok 2 dan kelompok 1, silakan. Oke, sudah? Ada? Kalau belum ada, lanjut ke kelompok berikutnya, silakan. Terima kasih. Itu hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 telah selesai. Sekarang tinggal diskusinya dari masing-masing diskusi kelompok. Kalau ada pertanyaan terkait hasil diskusi lain kelompok, silakan. Atau ingin ditanggapi, oh ini kurang ini, oh ini harusnya memakai ini, gitu. Kenapa ada perbedaan? Baik tadi soal peninjauan ke lokasi petani, ya, itu tak mungkin kan setiap kelompok berbeda. Tadi saya lihat,
Itu yang saya dengarkan juga berbeda, kayak tinggi tanaman, lalu pemupukan, lalu pH yang masam tadi juga ada yang berbeda. Silakan kalau ada yang ditanggapi. Ayo. Oke. Saya Pak. Ya. Saya Sindidia Fikri mewakili kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 2. Saya akan bertanya pada kasus 2. Mengapa pH tanah yang rendah harus diberi kapur? Silakan kelompok 2 menanggapi. Siapa yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Fitriana. Saya akan menanggapi jawaban dari saya akan memberi jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Pemberian kapur dolomit yaitu untuk mengembalikan pH tanah yang basah menjadi netral. Oke, terima kasih. Nah, itu jawaban dari kelompok 2 setelah kelompok 3. Apakah sudah cukup kuat? Puas ya. Jadi benar yang disampaikan kelompok 2 tadi, yang ditanyakan oleh Mbak Cindy ke kelompok 2 dan ditanggapi oleh Ana. Jawabannya yaitu fungsi pemberian kapur dolomit tadi adalah untuk menetralkan tanah yang asam. Tadi di studi kasus kenapa tanah 4,5 dan harus bagaimana perlakuannya, maka diberi pupuk hingga normal. Nah, normalnya itu kan pH standar 6 hingga 6,5. 7 pun itu sebenarnya masih cukup bagus. Memang rata-rata kalau di tempat daerah kita memang kekurangan kalsium karena kita daerah dataran rendah. Beda kalau di pegunungan itu kan kapurnya tinggi. Makanya kandungan airnya kalau di daerah pegunungan dengan di daerah kita beda. Kita mandi walaupun sudah sebuah habis kan tetap aja kayak kelihatan licin tuh. Akan nggak keset gitu kan. Makanya kadang sumur-sumur warga itu masih dikasih kapur gitu. Atau kadang kalau berjadiin air dikasih apa malah tawas ya. Tawas masih. Nah, oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Selanjutnya ada yang tanggapi? Saya akan memberi pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang menyebabkan untuk kembali menggumpal? Baiknya menyebutkan Pupuk tanah. bahwa tanah setelah diberi pupuk kembali menggumpal. Ya, Mengapa tanah kok sudah dipupuk masih menggumpal? Ini terkait studi kasus di lapangan ya atau praktik tadi ya, Pak Putratikum ya. Oke, silakan ditanggapi kelompok 1. Siapa? Kami akan menanggapi pertanyaan kelompok 2 karena tanah di lahan yang kita amati ini bersifat lempung dan berpasir. Jika tidak segera diolah menjadi bedengan yang utuh atau yang baik, juga ditanami tanaman, itu akan menggumpal kembali karena sinar matahari yang menerpanya menjadi kering. Jadi segera diolah. Enggak. Kalau kurang tepat tambahin, boleh tambahin apa kira-kira? Mungkin dari tadi. Nah, itu kan kali ini sebenarnya banyak penyebab kenapa dilatih pupuk kok dia tanah kembali menggumpal. Tadi kan menjadi menggumpal. Tadi Mbak Putih belum menjawab sifat atau bentuk dari fisik tanahnya. Sudah ya, tadi disebutkan lempung berpasir ya. Karena itu mungkin salah satu faktor ya kesulitan kita. Kalau memang sifatnya lempung berpasir, sebanyak apapun humus yang ditanam yang diberikan, dia tetap lengket gitu. Apalagi kondisi lahan kita memang bukan tanah asli buat untuk budidaya, limpahan, selalu limpahan dari atas ya kan, saat musim hujan turun, jadi unsur haranya semakin terkikis sehingga lapisan-lapisan yang memang ini malah hilang karena memang erosi ya, bawa air dan perasaan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Untuk hasil diskusi hari ini kita hapus untuk semuanya. Ya, nanti laporannya silakan dikumpulkan, sudah selesai nanti dikumpulkan jadi satu untuk akhirnya saya nilai dengan pengetahuan. Ya, namun tadi ada
simpulkan dari hasil kegiatan praktik di lapangan yang dulu yang ini. Nah, masih ada yang ingat tadi masing-masing kelompok kesimpulan yang kita dapat dari hasil pembelajaran. Nah, ini saya dapat yang pertama dari kelompok 2, kesimpulan yang didapat dari praktikum ya, bahwasannya pupuk sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi terlalu banyak pupuk juga tidak baik untuk tanaman. Semua yang berlebihan itu tidak baik untuk diberikan atau dilakukan. Nah, ini kalau kesimpulan ini yang saya cerna, ini adalah pupuk yang berlebihan tidak baik bagi tanaman itu tidak tepat dosis adalah pupuk kimia. Kalau pupuk kandang kompos, organik itu semakin banyak semakin baik. Jadi ini tujuan dari kelompok 2 kesimpulannya untuk yang kimia. Jadi memang benar ya, jadi seperti itu. Nah, ada lagi kesimpulan yang lain? Ada, Pak. Nah, dari yang kelompok 3 apa kira-kira gitu? Boleh dibacakan nggak Bapak? Lebih mengerti atau dari tahapan pengakuran pH tanah sampai pembentukan pupuk dasar dan pupuk kimia. Nah, jadi kelompok 3 sudah agak lengkap ya. Jadi ada karena memang proses awal ya setelah bedengan yaitu memberikan pupuk dasar. Jadi pupuk dasar itu tidak hanya kimia, ada pupuk kandang termasuk pengakuran. Jadi pengakuran itu sebenarnya waktu sambil mengolah di awal waktu kita ngolah lahan yang minggu lalu itu boleh dicampur diaduk, tapi diulang kembali juga lebih bagus karena sifatnya kalau untuk kapur pertanian tidak ada efek sampingnya. Jadi memang dia bagus untuk ke tanaman sama halnya seperti pupuk organik. Ya. Kesimpulan dari kelompok 1 apa? Coba saya bacakan. Nah, ini nah, kalau kesimpulan dari kelompok 1 di sini tadi ya, pupuk sangat berperan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Ya, benar. Jadi tanah yang gersang atau tanah yang kandungan unsur haranya berkurang sebaiknya diberikan pupuk kandang sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan ketentuan atau kebutuhan yang diperlukan oleh lahan itu sendiri. Ya. Jadi ini kesimpulan dari masing-masing kelompok. Menurut saya sudah bagus semua, ya. Sehingga berarti kalian di sini sudah cukup paham. Oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan tugas LKPD-nya, nomor kerja dan juga laporannya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah lengkap. Nah, ini itu saja mungkin pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang pemasangan musa tanaman sayuran. Jadi itu saja. Selamat kembali ke rumah. Nanti hati-hati di jalan, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya dimanapun dan kapanpun. Silakan ketua kelas saatnya memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang.